warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Isna Aulada Herman dengan nomor induk mahasiswa 21011011089 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan resumen yang saya buat sesuai dengan materi yang disampaikan pada PBAK tahun ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada para pemateri, para narasumber yang telah menambah wawasan saya. Yang pertama, calon pemimpin masa depan bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain. Bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki visi misi yang harus dihafalkan baik makna maupun tekstualnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana. Visinya yaitu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat integratif dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya adalah meningkatkan performa kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mengembangkan program-program penelitian sains dan teknologi dan juga sosial budaya bagi dosen dan mahasiswa menuju penguatan paradigma integrasi Islam, sosial, dan sains. Yang ketiga, mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat berkarakter ulul albab dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kajian-kajian keilmuan dan melakukan kerjasama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah. Selain memiliki visi dan misi, UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki tujuan, yaitu 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tujuan yang ketiga adalah meningkatkan layanan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui penguatan manajemen dan sistem informasi. Untuk tujuan yang keempat adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menuju WCU. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa keistimewaan tersendiri. Yang pertama adalah adanya Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali. Selayaknya menempuh pendidikan pesantren, mahasantri kampus juga diwajibkan untuk tinggal di pondokan atau biasa disebut dengan Ma'had dalam waktu 1 tahun pertamanya. Hal ini dilakukan agar mahasantri mendapatkan persiapan utamanya untuk mengikuti beragam kegiatan yang akan ditemuinya di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua adalah pengembangan bahasa asing. UIN Maulana Malik Ibrahim
memiliki keunggulan dalam pengembangan bahasa asing, utamanya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program ini hanya ditujukan kepada mahasiswa atau mahasantri yang masih dalam masa pendidikan di tahun pertama dan menetap di pondokan, di mana dalam 1 minggu terdapat dari di mana mahasantri diwajibkan berbahasa Arab atau Inggris dalam melakukan setiap komunikasi, dengan diberikan fasilitas dan sistem pembelajaran yang menarik. Dan juga tak sedikit lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim yang menciptakan karya-karya yang luar biasa. Selanjutnya adalah tentang sarana prasarana. Selain maghad dan bahasa asing, UIN Malang juga sedang mengembangkan kampus kedokteran dan fakultas kedokteran, yang juga akan dibangun rumah tahfidz terhadap calon dokter yang ingin atau punya niat untuk menghafal Al-Quran. UIN Malang juga bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan Smart University. Kerjasama juga dilakukan dengan lembaga perankingan dalam rangka untuk mendapatkan ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik akreditasi maupun ranking sertifikasi. Kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan ideal aset. Kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, yaitu dengan cara membangun kerjasama dengan beberapa universitas terkenal di Sudan, Universitas Udurman, Universitas Internasional Afrika, Universitas Al-Quran Al-Karim, Universitas Ar-Rifaq di Libya, dan juga ikut dalam beberapa pertukaran dosen. Jadi, di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdapat beberapa dosen yang berasal dari luar negeri, baik dari Australia, Amerika, Saudi Arabia, Sudan maupun Libya. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini juga terdapat beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti yang pertama DEMA. DEMA atau kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus atau disebut OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA Universitas adalah yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selain fungsi, DEMA juga memiliki beberapa tugas. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di samping memiliki fungsi dan tugas, DEMA bekerja sama dengan beberapa kementerian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, demi pengembangan upaya atau soft skill. Selain DEMA, juga terdapat organisasi yang biasa disebut SEMA. SEMA atau kepanjangan dari Senat Mahasiswa adalah organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA U atau SEMA Universitas ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, SEMA juga memiliki beberapa wewenang, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan
Pewilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Dan yang kelima adalah mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Untuk materi selanjutnya akan menjelaskan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh dan pentingnya sikap moderasi beragama. Melihat keadaan dunia saat ini, terutama negara kita sendiri, Indonesia, masih dihantui dengan adanya wabah COVID-19. Banyak dampak yang terjadi akibat adanya wabah virus ini, baik dalam hal politik, pendidikan, perekonomian, dan masih banyak lagi. Contoh dampak dalam bidang politik seperti melemahnya daya beli karena adanya sistem PPKM pada masa pandemi ini, dan tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, dampak dalam bidang pendidikan, seperti banyaknya siswa Indonesia yang terpaksa untuk putus sekolah, maraknya kekerasan pada anak, dan penurunan pencapaian yang tak sesuai dengan target pendidikan. Tetapi pemerintah tak tinggal diam mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan di sektor pendidikan, seperti bantuan kuota dan internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang tunggal kuliah, rumah sakit, pendidikan, dukungan kepada relawan, mahasiswa, dan dosen. Disampaikan juga tentang adanya 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Sebagai calon pemimpin masa depan, generasi muda harus memiliki cara agar menjadi generasi unggul, yaitu seperti memiliki keagungan moral dan spiritual, sangat mencintai ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli terhadap sosial. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan juga, jika ingin menguasai keduanya, maka juga dengan ilmu. Selain itu, generasi muda juga harus memiliki kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Materi selanjutnya akan membicarakan tentang moderasi. Membicarakan tentang moderasi, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari moderasi itu sendiri. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi adalah secara etimologi berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologi, moderasi adalah pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dalam berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks atau konteks. Menurut dasar teologis, juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Moderasi sangat dibutuhkan di Indonesia. Lalu, kenapa moderasi penting di Indonesia? Dikarenakan karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Historitas atau sejarah Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, dan juga ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Indonesia, seperti adanya konflik Palestina dan Israel, dan juga aliansi politik antara Arab dan Amerika. Sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, kita memiliki peran penting, yaitu
Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendefinisiasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan juga mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus cerdas akademis, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.